Halo semua, kalian tahu nggak sih tentang kebijakan satu anak di Cina? Banyak di antara kita yang tahu bahwa Cina adalah salah satu raksasa populasi di dunia. Sekalipun kini telah dikalahkan oleh India, yang kini telah mencapai lebih dari 1 miliar jiwa, namun populasi Cina yang banyak tetap layak diperhitungkan. Mungkin sebagian kita akan bertanya, apakah pemerintah Cina tak pernah berusaha untuk mengendalikannya? Jawabannya, iya, pernah. Hal ini dilakukan dengan mengadakan kebijakan disebut sebagai kebijakan satu anak. Kebijakan ini mengatur agar setiap keluarga hanya memiliki satu anak. Bagaimana kebijakan ini berjalan? Dan apa dampaknya bagi Cina secara keseluruhan? Nah, berikut kami akan bahas kebijakan ini dari kacamata sebuah film dokumenter rilisan 2019 yang berjudul One Child Nation. Pertama, kita akan melihat bagaimana alur dari film ini. Secara garis besar, film ini adalah dokumen yang membahas tentang kebijakan satu anak yang berlangsung di Cina sejak tahun 1979 hingga 2015. Dokumenter ini dikemas dalam bentuk perjalanan seorang wanita diaspora Cina yang lahir di tahun-tahun awal pelaksanaan kebijakan satu anak. Dan ia ingin melakukan napak tilas terkait hal ini setelah ia memiliki anak. Napak tilas ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dan merekam sebanyak mungkin orang yang terdampak dengan kebijakan satu anak, mulai dari keluarganya hingga orang-orang seperti seniman, bidan, pejabat desa, dan orang-orang lain yang ada di sekitar desa kelahirannya. Dari sini, ia mengungkap betapa kebijakan satu anak menjadi salah satu doktrin yang wajib diikuti oleh semua masyarakat di Cina, terlepas mereka setuju atau tidak secara pribadi. Doktrin ini disebar dan ditegakkan dengan berbagai cara, seperti propaganda dengan 1001 media, pemaksaan yang bahkan melibatkan kekerasan dan penggusuran rumah, usaha kaum wanita agar dapat mengatur kelahiran anaknya dengan segala susah payah, stigmatisasi dari masyarakat dan juga otoritas bagi yang menolak, serta ancaman pembuangan bagi anak-anak yang dianggap tak diinginkan, hingga adanya perasaan berdosa besar karena telah menolak mengikuti kebijakan satu anak. Hal ini tentu menimbulkan trauma mendalam bagi banyak orang, baik mereka yang dikatakan sebagai korban maupun pelaku. Selain trauma, doktrin ini juga menunjukkan adanya kesenjangan gender yang mendalam, apalagi melihat beban terbesar dari doktrin ini yang menimpa kaum wanita tanpa adanya support system yang kuat bagi mereka. Dan trauma ini juga berakhir dengan kenyataan bahwa rakyat Cina belum juga mengalami kemakmuran yang meluas, sebagaimana diklaim oleh pemerintahnya sebagai efek jika kebijakan satu anak dipatuhi secara penuh oleh seluruh rakyat. Lalu, kita akan melihat apa kelebihan dan kekurangan film ini. Dalam beberapa hal, film ini mampu menunjukkan sejumlah kelebihan yang menarik. Yang pertama adalah gaya narasi film ini yang terkesan seperti vlog, mempermudah penonton untuk memahami kompleksnya dampak dari kebijakan satu anak di Cina. Yang kedua, narasi film ini memberi porsi yang adil bagi kalangan korban dan pelaku, yang dimana mereka memberi sudut pandang masing-masing terkait peran dan dampak yang dialami terkait kebijakan ini. Lalu yang ketiga, kualitas pengambilan gambar yang bagus juga cukup membuat penonton betah untuk melihat film ini, meski durasinya yang cukup lama. Lalu yang terakhir, perspektif narator yang merupakan seorang wanita seolah mempertegas bahwa wanita menjadi kalangan yang paling merasakan dampak dari kebijakan satu anak, terutama secara psikis. Namun, film ini juga memiliki sejumlah kekurangan yang patut diperhatikan. Yang pertama, karena bentuknya yang seperti vlog, maka film ini akan menjadi lebih banyak berfokus ke orang-orang yang diwawancara, ketimbang alur yang terikat dengan rentang waktu, sehingga membutuhkan perhatian ekstra agar dapat memahami garis besar alurnya dan konteks kebijakan ini secara keseluruhan. Yang kedua, karena menempatkan semua subjek sebagai korban, maka film ini tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang salah atau benar dalam kebijakan satu anak selain negara dan ideologinya. Yang terakhir, film ini hanya berfokus di satu desa dan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak akan mendapatkan seperti apa pengalaman kebijakan satu anak di daerah lain di Cina. Secara keseluruhan, film ini menjadi dokumenter yang dengan amat baik menjelaskan bagaimana dinamika dan dampak kebijakan satu anak di Cina bagi semua yang terlibat. Kita dapat disuguhkan dengan film bergaya vlog yang tak membosankan namun tetap bermakna bagi penontonnya. Selain itu, film ini mengajarkan kepada kita bagaimana kekuasaan yang otoriter dapat menanamkan suatu doktrin yang akan melahirkan beban trauma yang luas, terutama bagi kaum wanita. Bahkan doktrin tersebut dapat dianggap sebagai suatu kesadaran bersama di alam bawah sadar dan akan menjadi aib bila memilih untuk menolak, sekalipun nuraninya berkata sebaliknya. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah ditulis oleh penulis ternama asal Uni Soviet Alexander Solzhenitsyn, bahwa kekuasaan yang otoriter dapat menjadi alasan terkuat bagi seseorang untuk membenarkan perilakunya dan menistakan yang tidak sejalan, sekalipun bertentangan dengan nuraninya sendiri. Oke guys, itu penjelasannya bisa disampaikan. See you next time.